Tadi kan di video terakhir kan dijelaskan kan, di mana seorang ilmuwan itu bisa mencari, meneliti, mengembangkan obat untuk pencegahan proses replikasi tadi. Setidaknya ada 4 titik ya, ada 4 atau 5 tadi bagian-bagian yang bisa dihambat di situ. Artinya kalau proses itu dihambat, maka setidaknya virus itu tidak berkembang secara masif, secara cepat. Ya, ada proses penghambatan di situ. Oke, baik. Nah, itu sekedar intermezzo saja ya. Nah, di sini saya akan lebih banyak cerita tentang pengembangan saya obat berbasis komputasi. Nah, ya. Oke, jadi ini penemuan obat dari yang sederhana sampai CADD. Saya mau record dulu. Recording in progress. Ya, jadi slide ini itu saya dapat dari Bapak Dr. Hari Purnomo, dosen Fakultas Farmasi UGM. Dia bidangnya terkait dengan komputasi pengembangan sinyal obat ya. Bapak ini cenderung sebenarnya risetnya hampir mirip-mirip dengan orang kimia organik ya. Karena memang yang dikembangkan adalah obat-obat berbasis senyawa organik. Ini saya peroleh ketika awal-awal yang lalu. Jadi Pak Hari ini membuka kelas online terkait dengan CADD khususnya ya, Computer Aided Drug Design. Sebelum ke sana, ini saya akan cerita terkait dengan penemuan obat ya, sebelum adanya komputasi. Peranan elektron terluar pada penemuan obat. Nah, jadi Pak ini termasuk orang yang aktif menulis di Facebook ya. Kalau zaman kalian mungkin udah nggak akun Facebook, tapi generasi beliau ini kan masih aktif di Facebook khususnya ya. Jadi kalau saya baca di sini, banyak farmasi memandang sebelah mata dengan invensinya saya HP 2009. Di sisi lain, Lipinski mengemukakan hasil penelitian dan terkenal dengan hukum Rule of Five ya, yang mengemukakan 80% obat yang beredar di dunia memenuhi Rule of Five, yaitu yang pertama, molekul tidak lebih dari 500. Yang kedua, jumlah atom nitrogen dan oksigen tidak lebih besar 3. Hidrogen donor tidak lebih dari 5 kali 2. Kemudian log P tidak lebih dari 5. Karena cuma 4 syaratnya, tetapi karena keempat syarat menggunakan angka 5, maka hukum tersebut dikenal dengan sebutan Rule of Five. Nah, bagaimana dengan HP 2009? Jadi HP 2009 ini senyawa yang dirancang oleh Pak Hari ini ya, yang sudah dilakukan docking, kemudian memiliki aktivitas yang jauh lebih baik dari obat yang sudah beredar di pasaran secara in silico. Nah, bukan satu kebetulan jika HP 2009 memenuhi kriteria tersebut. Molekul di depan Allah ini sudah dirancang oleh Allah memenuhi Rule of Five, meski dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Jadi memang di Indonesia itu ada sekitar 280 prodi program studi farmasi ya. Tapi belum ada satupun obat yang disintesis dan diproduksi dari Indonesia. Nah, ini jadi masalahnya. Ya, kenapa? Karena
yaitu tadi para ilmuwan khususnya yang aktif di bidang penemuan obat ini berpandangan, jadi untuk menemukan suatu obat ini butuh suatu biaya yang sangat besar, mungkin triliunan ya. Dan tidak bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, memang harus didukung oleh sponsor atau industri farmasi. Nah, kalau kita lihat di sini komentarnya, ini ada dua, satu yang mendukung dan satu yang pesimis. Di sini saya tuliskan ya. Jadi catatan saat Venus mendesain HP 2009 sebagai analgetika dan mendaftarkan paten, tidak mengetahui bahwasanya HP ini dengan nama IUPAC 1,3 bis hidroksifenylurea ternyata pertama kali dipatenkan oleh Fred Applegate tahun 1959. Cuman sesuai undang-undang paten, setelah 20 tahun itu menjadi milik umum. Nah, akhirnya didaftarkan patennya kembali oleh Pak Hari ya di sini. Nah, di sini ada yang komentarnya yang sedikit pesimis. Jadi kalau boleh jujur, maaf, saya sendiri adalah salah satu yang memandang sebelah mata. Bahkan kalau senjata tersebut telah lolos uji toksisitas akut, subkronis dan kronis, bukan bermaksud mengecilkan hati Pak Hari, tetapi memang kenyataan di dunia penemuan obat memang keras sekali. Dari puluhan calon obat yang lolos sampai pasaran hanya satu, dan dana yang dihabiskan hingga triliunan per obatnya. Yang pasti akan butuh keseriusan dan kerjasama dengan banyak dosen dari keahlian yang berbeda. Misalnya mengajukan dana hibah untuk uji toksisitas dan farmakologinya, nasib obat dalam tubuh. Nah, kemudian di sini ada yang apa nih? Terima kasih Pak. Oh, ini komentarnya. Yang ada sebelah mata, setengah sebelah mata, seperempat. Santai saja. Ini yang mendukung. Tidak semua farmasis memang memandang sebelah mata Pak Hari. Makan masih banyak yang memandang dengan dua mata, plus mata hati juga. Maju terus. Nah, setelah munculnya COVID ini agak berbeda cara pandangnya. Ya, cara pandang ini, jadi setelah COVID ini muncullah berbagai webinar tentang penemuan obat COVID, kemudian vaksin dan seterusnya. Nah, akhirnya mulailah berkembang penemuan obat ini menjadi sesuatu yang memang harus segera dilakukan. Oke. Itu sedikit intermezzo. Nah, kita kembali ke sistem periodik unsur. Kalau kita lihat, ini ada golongan A, golongan B, dan seterusnya. Golongan 1A sampai 8A, elektron valensi dari unsur tersebut itu sesuai dengan golongannya. Misalkan, golongan 1A berarti dia punya elektron valensi 1, 2A berarti elektron valensinya 2, 3A 3, sampai 8A berarti elektron valensinya 8. Nah, apa hubungannya? Oke, ini contohnya. Jumlah elektron pada atom hidrogen adalah 1 karena golongan 1A. Atom C, golongan 4A, punya elektron valensi ada 4. N, golongan 5A, elektron valensinya ada 5. Ya. Kemudian O, golongan 6A, elektron valensinya ada 6. F, golongan 7A, elektron valensinya 7. Nah, apa maknanya dari sini? Setelah kita paham ya, jumlah elektron dari masing-masing dari suatu unsur, ada istilah namanya isosterik ya, atau isoster. Isosterik ini adalah jumlah dan susunan elektron di kulit terluar itu harus sama. Jadi tahun 1919 ini Langmuir, 1925 Green, dia menegaskan kaidah pergeseran hidrida, ya, menggeser satu tempat ke kanan secara berturut-turut unsur-unsur pada satu baris horizontal pada tabel periodik, menambahkan atom hidrogen atau ion hidrida dalam melanjutkan proses ini sejauh mungkin. Tiap kolom vertikal membuat sekelompok isoster. Nah,
Ini satu kolom adalah isoster. Jadi tabel konsep green ya, tentang pergeseran hidrida. Jadi karbon, golongan 4, nitrogen, oksigen, fosfor, dan seterusnya, fluor. Jadi kalau kita geser satu, ya, E ditambah 1H. Berarti ini isoster nih. N kan golongan 5A, elektron valensinya ada 5. Nah, C kan golongan 4A, elektron valensinya ada 4. H golongan 1A, elektron valensinya ada 1. Jadi 4 tambah 1, totalnya 5. Kemudian O isoster dengan siapa? O isoster dengan NH, ya. O ini 6, N itu 5, H1. 5 tambah 1, 6. C4, ya, H2 jadinya 6. Nah, oke, sekarang kenapa? Coba yang ini disimak. Kenapa OH ini, siapa yang bisa menjelaskan kenapa OH isoster dengan F? Izin menjawab, Pak. Ya, Fasha, silakan. Karena O itu elektron valensinya 6, sama H itu elektron valensinya itu 1, jadi 7, sama kayak fluor di golongan 7A atau halogen. Oke, terima kasih. Sekarang yang lain, coba. Kenapa CH3 ini isoster dengan F? Ayo. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Sama seperti fascia tadi, Pak. Karena kan Contoh Recording berikutnya in adalah progress. karbutamid. Ini adalah antidiabetik oral. Ini menjadi tolbutamid, ya. Tolbutamid sama fungsinya. Gugus NH pada karbutamid diganti dengan isosternya, yaitu CH2 pada tolbutamid. Gugus NH mana ini ya? NH yang digantikan dengan CH2. Mana CH2? Oh ini, sorry. Ya. NH2 jadinya CH3 ya. Ini gugus ini. Kemudian ini masih yang tadi ya. Oke. Jadi ini tolbutamid diganti dengan klorobutamid ya. Klorobutamid. Jadi CH3-nya kalau kita hitung kan C4 ya, tambah 3 7. Cl ini juga 7 ya. Nah, di sini dia memiliki beda, fungsinya sama-sama antidiabetik oral, tetapi durasi klorbutamid ini dia lebih lama daripada tolbutamid ya. Oke. Kemudian ini peranan isoster dalam penemuan anti kanker ya. Jadi basa purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin ini adalah basa nitrogen yang membentuk jenis dasar nukleotida dalam DNA dan RNA.
Masih ingat DNA itu apa? Panjangannya? Halo? Deoksiribonukleus acid, Pak. Deoksiribonucleic acid. Kalau RNA? Kalau yang RNA Ribonucleic acid, Pak. Iya, jadi D-nya deoksinya hilang ya. Jadi gulanya dia langsung ribosa. Kalau DNA deoksiribosa. Ya. Jadi basa cincin nitrogen 2 karbon, baik itu adenin dan guanin adalah ini termasuk basa purin. Sedangkan basa cincin nitrogen 1 karbon yaitu timin dan sitosin ini adalah turunan dari pirimidin. Nah, ini tabel perbedaan DNA dan RNA. Ya, fungsinya DNA ini mengendalikan faktor keturunan dan untuk sintesis protein. Ya, jadi sifat ya, penurunan sifat itu dari DNA. Sedangkan RNA ini lebih ke pengendalian untuk sintesis proteinnya. Letaknya, kalau DNA terdapat pada inti sel, ya. Kalau RNA itu terdapat pada inti sel, sitoplasma, dan juga ribosom. Nah, ini komponen gulanya, kalau DNA, deoksiribosa, kalau RNA, dia ribosa. Ukurannya, DNA ini lebih panjang daripada RNA. Jenis basa nitrogennya, untuk basa purinnya, adenin dan guanin. RNA juga sama. Yang beda ada di di basa pirimidinnya. Kalau di DNA itu sitosin dan timin, S dan T. Tapi kalau di RNA itu sitosin dan urasil. Jadi timinnya nggak ada, adanya urasil. Ya. Ini perbedaan DNA dan RNA. Nah, ini basa timin, ini basa urasil, ya. Ini basa sitosin. Kalau kita lihat bedanya di mana, ada di kalau timin dengan urasil itu beda di sini ya. Ya, CH3-nya ini diganti H. Kalau sitosin di sini gugus karboksilnya diganti gugus aminanya. Nah, di sini anti-cancer 5-fluorourasil ini adalah isoster dari timin. Timin ini CH3. Kalau 5-fluorourasil ini CH3 kan C-nya C4H3 3 kali 1 ya. 4 tambah 3 7. Nah, CH3-nya diganti fluor di sini 5-fluorourasil dan ini aktif sebagai anti cancer ya. Kemudian ini anti kanker tegafur ya, basa pirimidin. Ya. CH3-nya diganti dengan fluor. Ya, ini isoster. Terus beda di sini ya. Kemudian floxuridin. Ya, ini juga turunan dari basa pirimidin ya. Ini gantikan dengan fluor tapi beda gugus di sininya tadi dengan tegafur ya. Tegafur di sini nggak ada nih. Di sini rantai sampingnya ada CH2OH ya. CH2OH. Kemudian ini yang turunan dari basa purin. Ada adenin dan guanin. Nah, ini anti cancer 6-mercaptopurin. Ini adalah isoster dari adenin ya. Jadi gugus aminanya diganti oleh gugus tiosulfida ya. Gugus tiol. Kalau kita lihat N ya, N elektron valensinya 5 ya. Kemudian H2 7. Kalau S berapa ini S? S elektron valensinya berapa? S golongan 6 min 2 S. Berarti berapa? Isoster nggak dengan ini?
Iya Pak, sama. Ya. 5, 6, 7, ini 6, 1, ya, 7 ya. Isoster. Kemudian ini yang turunan dari adenin ada azathioprin atau 6-merkaptopurin ya. Kemudian ini 6-tioguanin ya, isoster dari guanin. Jadi ini guanin ini digantikan oleh SH. Kemudian aminopterin, ini adalah isoster dari asam folat ya. Asam folat. Nah, isosternya di sini ya. 6, 7. 5, 6, 7 ya. Jadi ada lagi anti cancer methotrexate. Ini isoster dari asam folat ya. OH-nya diganti NH2 asam folat, kemudian di sini NH di sini jadi CH3, ini homolog. Azacerin, ini asam amino glutamin ya. Glutamin di sini CH2-nya C4 ya. Hanya 2 jadinya 6 digantikan oleh O. Ya, ini jadinya ester. Azacerin. Nah, ya, itu tadi beberapa contoh ya penemuan obat dengan menggunakan isosternya, ya isosternya. Oke, jadi filosofi elektron dan peran komputasi di sini. Nah, contoh misalkan N ya, pada para aminofenol. Di sini N dia punya pasangan elektron bebas ya. Kemudian dalam bereaksi, pasangan elektron bebas ini akan didonorkan ya. Didonorkan dengan cara bergerak, tidak hanya diam ya. Artinya kalau kita lihat filosofi elektron ini, ketika kita harus memberi ya, membayar pajak, membayar zakat misalkan, atau memberikan sebagian rezeki kita ke orang yang tidak mampu atau ke siapapun, kita harus bergerak. Tidak kita mengundang orang datang ke rumah kita, baru kita kasih, suruh baris gitu dikasih. Nah, itu kurang etis ya. Jadi filosofi dari elektron ini ketika kita memberi ya kita harus bergerak ya. Bergerak memberikan sesuatu itu ke orang lain. Jadi tidak diam di rumah kemudian orang itu suruh datang ke rumah kita. Ini misalkan ini saya punya sering kan gitu. Ini saya punya apa nih, buah apa, siapa yang mau silakan ke rumah. Kalau memang niat memberi, sudah kita kasih, kita datangi rumahnya, kita beri. Bukan orang itu suruh ngambil ke rumah kita, seolah-olah itu kita nggak niat kasih ya. Nah, kita punya apa nih, buah apa, buah jambu, atau buah durian, buah mangga. Lalu memang kita niat untuk memberi, ya kita bergerak ke rumah orang yang akan kita beri. Jangan posting di sosmed misalkan, ini siapa yang mau mangga silakan ke rumah, nah, siapa yang mau kue ini silakan ke kosan. Nah, sering kan kayak gitu ya. Oke, seperti itu kurang etis ya secara etikanya. Oke. Nah, di dalam mekanisme reaksi kimia organik ya, jadi ketika N ini dia punya pasangan elektron bebas, dia akan didonorkan, ini akan bergerak ya, elektron akan menyerang C ini ya. Kemudian pasangan elektron ini akan terlepas, terbentuklah senyawa antara yang ini ya. Jadi N-nya terikat pada C, ikatan rangkapnya putus,
Kemudian O-nya ini menyerang H+, ya, mengambil H+. Jadinya seperti ini. Kemudian oke. N-nya ini akan lepas menjadi NH3, ya. Hanya pindah dengan NH2, ya. H ini akan diambil oleh NH2 jadi NH3+, kemudian NH3 plusnya lepas jadi NH3. Terus di sini jadi rangkap lagi, ya, CO. Oke. Nah, mana ya, bentar. Nah, kalau kita tahu senyawa paracetamol, ya, paracetamol yang lagi viral, ya. Paracetamol kan sebenarnya strukturnya hampir sama dengan ini. Bedanya di sini ini bukan NH2 tapi CH3, ya. CH3. Nah, kemudian Pak Hari itu dia mau mendesain jadi CH3-nya diganti oleh NH2, ya, isosternya, ya. Namanya para hidroksi fenilurea, ya. Cuman yang didesain, setelah dia sintesis, yang jadi itu bukan ini, tapi yang jadi adalah yang bawah ini, ya. 1,3-bis-4-hidroksifenilurea, ya. Jadi niatnya bikinnya yang ini, yang atas ini, para hidroksifenilurea, tapi yang jadi di lab itu, yang berhasil disintesis malah senyawa ini. Artinya, makanya tadi dia bilang, ini senyawa yang dikasih Allah katanya, ya, karena memang dia, ya itulah, manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan hasilnya, ya. Jadi kita sudah prepare sebaik mungkin merancang suatu kegiatan, suatu rencana, tapi lagi-lagi rencana Allah yang paling baik, ya. Kita nggak bisa menduga-duga, kita pengennya apa, dikasihnya apa, terkadang kan. Mungkin yang kita pengen itu bukan yang kita butuhkan, tapi yang dikasih Allah itu yang kita butuhkan. Oke, jadi kembali lagi ke sini, ketika Pak Hari itu dia coba mensintesis ini, yang jadi adalah yang bawah ini, ya. Yang jadi adalah senyawa 1,3-bis-4-hidroksifenilurea ini, dan ini kemudian yang dia daftarkan, ya, patennya, kemudian dia coba lakukan molecular docking. Justru senyawa ini secara in silico ini jauh lebih aktif dibandingkan dengan paracetamol yang sudah ada, ya. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam. Nah, sekarang masuk ke era komputer, ya. Jadi ada banyak program atau aplikasi yang bisa digunakan untuk rekayasa atau perancangan suatu molekul. Ada yang bisa menggunakan HyperCam. Biasanya kalau alumni UGM, ya, atau yang dari UGM, itu biasanya yang digunakan adalah aplikasi HyperCam ini. HyperCam, kemudian ada lagi satu lagi apa namanya, ya. Jadi kalau di UGM itu ada namanya IC, ya, Austrian Indonesia Computational, ya. Jadi lab IC, lab komputasi kerjasama antara Indonesia dengan Austria, ya. Itu yang menggagas adalah Prof. Harnodi Pranowo, ya.
Beliau alumni dari Austria, kemudian kalau sekarang udah banyak ya, awalnya Prof. Harno, cuman sekarang udah banyak termasuk Prof. Karna Wijaya, kemudian dan yang lainnya. Nah, kemudian ada lagi Yasara. Yasara. Kalau hipercam ini dia nanti biasa lebih ke apa namanya? Kalau nanti di dalam komputasi desain obat itu kan ada dua macam ya. Ada yang berbasis ligan, ada yang berbasis struktur. Kalau berbasis ligan itu nama metodenya QSAR atau HKSA. Nah, HKSA itu bisa menggunakan hipercam ini. Tapi kalau yang berbasis structure, ya berbasis struktur atau molecular docking, nah itu biasanya menggunakan YASARA. Oke, kalau kita lihat ini para nitrofenol ya. Para nitrofenol. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kan masih ingat sih kalau kalian belajar kimia organik ya, ada gugus pengarah orto dan para. Nah, OH ini termasuk gugus pengarah orto para. Nanti ada pengarah meta. Nah, pertanyaannya, apakah posisi orto mana ya? Oke. Ini kalau secara komputasi, biasanya ini tampilan hipercam seperti ini ya. Sebelum di build pakai struktur yang lain. Nah, kita lihat di sini nih. Di sini kalau di mekanisme reaksi kimia organik, kita belajar begini nih. Posisi orto manakah yang paling reaktif? Ini ada dua posisi orto ya. Di kiri atau di kanan? Kira-kira jawabannya apa? Ada yang di sini anak organik? Ada, Pak. Siapa? Wahyu. Ya, coba Wahyu. Lihat komentarmu gimana. Mana yang lebih reaktif posisi ortonya? Apakah sama atau beda? Yang sebelah kanan ya, Pak? Sebelah kanan. Kanan sini. Kenapa kira-kira? Oh, bukan, Pak. Maksudnya yang senyawa. Yang sebelah kanan, cuman dia posisinya sebelah kiri. Ini kan senyawanya sama, ya. Ini senyawa yang sama. Ini hanya resonansinya, ya. Oke, gini deh. Ini nah. Sebelah kiri, Pak, berarti, Pak. Kalau dia mau disubstitusi, posisi orto kan di sini ya. Ini dan di sini, ya. Nah, posisi orto di sini, apakah sama reaktifnya dengan posisi orto di kirinya, di kanan dan di kirinya? Sama atau beda? Ayo, Wahyu gimana? Beda atau sama? Sama, Pak. Sama, kenapa sama? Tadi beda bilangnya. Kenapa kira-kira? Alasannya? Yang lain ada? Selain Wahyu, anak organik? Saya nggak tahu ini yang organik yang mana. Siapa lagi Pak, yang maaf, selain Pak. Boleh tadi bagaimana Pak pertanyaan Pak? Saya kurang fokus, Pak. Makanya saya bingung jawabannya. fokus gimana? Pertanyaannya, ya, nih, OH itu kan pengarah ortopara, ya kan? Kalau mau reaksi substitusi, ya, posisi orto mana yang paling reaktif? Sama atau beda? Kalau sama berarti, oh ya kanan kiri sama saja, sama reaktifnya. Atau beda, kalau beda mana yang lebih reaktif?
Selain kamu siapa lagi, Wahyu? Anorganik ini. Ayo, yang lain mana? Jawaban kamu tadi apa, Wahyu? Sama ya? Sama reaktifnya ya? Ya, kalau secara teoritis, ini kelihatan sama memang posisinya. Tapi kalau secara komputasi, ini akan berbeda. Ya. Kalau secara komputasi, jadi nanti kalau di Hypercam, ya, kalau di Hypercam, nah ini ada tampilannya Hypercam-nya ya. Jadi struktur itu kan nggak bidang datar ya. Jadi untuk kalau benzennya dia ya planar ya, tapi untuk di sini di pos gugus OH-nya ya, dia ini tetrahedral. Ya, tetrahedral kalau ada pasangan elektron bebas ada dua pasang berarti dia bentuknya V ya. Nah, V-nya ini hanya ke arah mana? Ternyata ini mempengaruhi dari kereaktifan posisi ortonya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini hanya ke arah bawah. Ini kan O yang merah ya. O ini yang merah. Ini yang putih ini adalah atom H. Ya, ini posisi posisi ortonya nih. Nah, kalau kita lihat nih muatan apa namanya? Kalau di dalam ininya, muatannya ternyata beda ya. Ini minus atau berapa ya? 0,104, sedangkan yang ini 0,159. Artinya di sini posisi ini dia lebih reaktif dibandingkan ini ya, orto yang sebelah sini. Oke. Nah, filosofinya di sini ya, untuk menjadi dermawan tidak perlu menunggu kaya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, N ini lebih dermawan dibandingkan dengan atom O. Padahal atom O itu lebih banyak elektron atau pasangan elektron bebasnya. Ya, dia punya dua pasang elektron bebas, sedangkan N dia hanya punya sepasang elektron bebas. Tapi di sini N di sini dia lebih banyak mendonasikan ya elektron dibandingkan dengan atom O. Jadi kalau ini atom O itu dia lebih apa ya, kaya tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau N ini dia punya lebihan tapi dibagi dengan yang lain. Nah, jadi kalau kalian mau intinya ya filosofinya ya, intinya kalau kalian mau memberi atau memberi sedekah, berinfak atau apapun itu yang memang suatu yang baik ya, niat baik ya, jangan ditunda, jangan nunggu kaya bahasanya ya. Jadi ya kalau emang udah niat ya langsung dieksekusi. Biasanya kalau kita nunggu besok lah atau nunggu hari Jumat biar dapat pahalanya double gitu, kadang sering kan kayak gitu. Nah, kadang pada di hari hanya lupa atau ada sesuatu yang lain, akhirnya yang niat yang mau disedekahkan bisa jadi untuk hal-hal yang lain. Oke. Ini yang tadi ya, isoster ya, CH3 pada asetylkolin diganti NH2 pada karbakol. Nah, kalau kita lihat di sini asetylkolin dengan karbakol, ya, ini pemodelan dengan Yasara ya, pemodelan dengan Yasara. Oke. Jadi asetylkolin ini yang berwarna merah ya. Ini masih ada atom hidrogennya. Kemudian yang ini ya,
dihimpitkan dengan molekul karbakol yang berwarna hijau. Nah, kalau kita lihat ini kan mirip sekali ya, mirip sekali. Nah, ini asetilkolin tanpa hidrogen, jadi atau hidrogennya dihilangkan. Jadi kerangkanya seperti ini. Kemudian, nah ini karbakol yang hijau, artinya udah sama plek gitu kan. Makanya ternyata ya isoster itu ternyata juga apa ya? Ya tidak hanya muatannya atau elektron valensinya tadi yang sama, ternyata kerangkanya juga dia hampir sama. Ya. Nah biasanya kalau kemarin mungkin sudah ada yang materi yang menjelaskan tentang apa namanya konsep lock and key ya. Jadi interaksi antara obat dengan reseptor itu seperti kunci dengan anak kunci ya. Ya namanya kunci kan gerginya sudah ada ya. Jadi kalau misalkan diduplikat kunci itu berarti kan gerginya juga sama ya. Kita pakai pasti bisa. Tapi kalau kita pakai kunci yang lain gerginya beda, itu nggak akan bisa membuka pintu itu atau gembok tersebut. Ini tentang antibiotik ya. Jadi bakteri itu punya dinding sel itu tersusun dari peptidoglikan. Ya. Nah, di sana ada tiga sintesis ya. Untuk 3 tahapan untuk mensintesis peptidoglikan. Stage pertama, Oke, jadi dari 3 tahapan ini intinya ketika antibiotik itu bekerja maka proses antibiotik bekerja itu dia akan menghancurkan dinding selnya ya atau peptidoglikan ini. Jadi mekanismenya apakah di stage 1, stage 2 atau stage 3 ya. Jadi dalam merancang obat sama seperti tadi ketika yang di video tadi ya, ketika kita mau mendesain obat HIV, nah di tahapan mana yang akan kita hambat atau kita blok gitu kan. Sama dengan merancang antibiotik ini. Jadi cara kerjanya mau di bagian mana? Di stage 1, stage 2 atau stage 3 yang mau kita hambat atau kita hancurkan supaya tidak terbentuk peptidoglikan ini. Nah, okay. Intinya mekanisme obat itu macam-macam ya, mungkin sama-sama antibiotik, tapi mekanisme kerjanya berbeda-beda ya, tidak sama. Nah, ini yang penisilin ya. Ini antibiotik sama-sama penisilin, sama yang ini penisilin, yang ini dialanin. Nah, pertanyaan apakah ini mirip kerangkanya? Kalau kita lihat, nah di sini berbeda nih. Tapi seolah-olah ini mirip ya. Seolah-olah ini mirip kerangkanya. Tapi nanti akan ketahuan apakah ini mirip atau berbeda jauh itu dari struktur 3 dimensi ketika kita modelkan dalam komutasi. Nah, jadi ketika kedua senyawa tersebut, penisilin dan dialani di optimasi geometri menggunakan semi empiris PM3, ini bentuk konformasinya. Ternyata kan jauh sekali ya, beda dengan yang tadi. Kalau tadi memang dia fit ya, memang fit ya, hampir sama. Tapi kalau ini udah beda banget ya. Apalagi nanti kita lihat di sini. Nah, ini dialanin setelah teroptimasi geometri semi empiris ya, yang warna hijau. Nah, penisilin ini belum teroptimasi geometri, ini yang warna merah. Ini yang sudah teroptimasi geometri semi empiris yang coklat muda. Tadi hijau itu punyanya si dialanin. Terus yang kuning dan merah ini punyanya si penisilin.
Ini nggak terlalu jauh bedanya. Tetapi antara penisilin dengan dialanin ini kan dari kerangka 3 dimensinya atau konformasinya udah jauh sekali nih. Jauh sekali, artinya memang tidak mirip. Kerangkanya sudah beda. Nah, ini yang tadi saya singgung ya, molekul yang disintesis oleh Pak Hari Purnomo ya. Jadi ini paracetamol ya, CH3 ininya. Kemudian Pak Hari dia coba mendesain molekul isosternya ya, C437 567 ya. Ini kan isoster ya, antara CH3 dengan NH2. Dia coba mendesain molekul ini. Tapi setelah disintesis, malah hasilnya yang ini yang jadi. Ya, ini nggak jadi. Ya. Nah, ini yang dia sebut sebagai HP 2009. Tapi kemudian dia ganti namanya menjadi Algetica. Ya. Algetica ini ada kepanjangannya apa gitu? Saya lupa. Nah, senyawa ini yang sudah dipatenkan ya, nanti ada ininya. Nah, dia coba patenkan, dia mengajukan paten itu tahun 2013, tapi keluar patennya baru 2018, artinya 5 tahun sendiri ya untuk mendapatkan paten tersebut. Dan kabarnya sekarang sedang penjajakan kerjasama dengan salah satu perusahaan farmasi untuk diproduksi senyawa, diteruskan ya, ditindaklanjut ya untuk tahapan mana saya juga belum tahu sudah sampai tahapan mana, apakah sudah sampai uji klinisnya atau sudah sampai tahapan ini saya belum tahu. Kemudian ini namanya penghargaan beliau dari senyawa yang dia peroleh. Nah, sekarang kita udah masuk ke CADD ya, Computer Aided Drug Design. Ini desain obat dengan komputer. Jadi kalau sebelumnya orang mendesain obat misalnya dengan isoster atau dengan metode yang lain, itu mungkin butuh waktu puluhan tahun ya. Mungkin butuh waktu puluhan tahun. Tapi dengan adanya komputasi ini, dia bisa men-shortcut ya waktu penemuan obat itu menjadi lebih singkat ya, lebih singkat. Mungkin kalau orang bahan alam, dia mengisolasi senyawa, kemudian setelah dapat senyawanya, dia uji in vitro dulu, ujinya bagus baru ke yang lain. Tapi itu kalau nasibnya bagus. Kalau yang enggak, biasanya ya hanya sebatas itu saja. Jadi hanya sebatas dia mengisolasi, kemudian diuji in vitro, sudah nggak ada tindak lanjut dari setelahnya. Ya makanya sampai sekarang memang belum ada gitu satupun obat yang diproduksi dari hasil karya Indonesia. Akhirnya di hasil riset orang Indonesia diproduksi oleh perusahaan farmasi Indonesia, memang belum ada sampai sekarang ya. Oke. Nah, dengan adanya CADD ini akan lebih singkat deh. Jadi ada dua metode pada CADD ini. Yang pertama LBDD, Ligand Based Drug Design. Jadi ini atau orang nyebutnya biasanya HKSA, hubungan kuantitatif, structure dan aktivitas. Kemudian yang kedua SBDD, Structure Based Drug Design, desain obat berbasis struktur. Nah ini yang orang kenal sebagai molecular docking ya. Molecular docking. Kedua metode ini pendekatannya berbeda. Kalau LBDD ini dia cenderung begini. Jadi hasil orang mensintesis senyawa, misalkan turunan dari kurkumin untuk antiinflamasi misalkan.
Jadi dia mensintesis senyawa turunan kurkumin, misalnya ada 10 nih. Secara in vitro antiinflamasinya dapatlah misalkan apa ya istilahnya ED50 atau apa ini. Nanti kita akan masuk ke situ sih sebenarnya. Kemudian dari situ nanti akan diperoleh persamaan secara matematis ya. Kalau dalam statistik itu nanti kayak semacam persamaan regresi ya. Semacam persamaan regresi, dari situ nanti yang persamaannya bagus akan ketahuan kira-kira di C yang mana, di C posisi mana yang bisa disubstitusi oleh gugus tertentu ya, yang membuat aktivitasnya menjadi lebih baik. Jadi lebih baik. Apakah harus disubstitusi dengan gus pendonor elektron atau disubstitusi dengan gus penarik elektron? Nah, itu kalau dia LBDD ya. Jadi memang berdasarkan data real ya. Dari data real kemudian dilakukan secara matematis ya, secara komputasi tapi ini prosesnya sampai dapat persamaan. Nah, nanti senyawa yang kita sarankan, misalnya kita desain senyawa begini-begini. Nah, nanti kalau dimasukkan di situ di persamaan itu kira-kira punya aktivitas berapa. Jadi memang harus ada dasar yaitu data referensi ya. Kalau SBDD ini berbeda. Jadi kita cari proteinnya ya. Lewat protein data bank ya, PDB ya. Protein data bank, dari protein itu nanti itu kan sebagai apanya ya. Jadi nanti kita menginteraksikan antara senyawa yang akan kita coba dengan protein yang ada di data bank tersebut. Misalkan untuk anti COVID misalnya, kan udah banyak tuh di PDB, salah satunya 6LU7, 6LU3, 6LU7 ya, saya lupa itu. Itu bisa kita download, kemudian kita dockingkan senyawa itu dengan protein tersebut. Nah, kalau dia cocok, ya fit, cocok itu artinya nanti dia punya energi yang rendah. Ya. Kita cocokkan energinya rendah, maka calon obat itu punya potensi yang bagus untuk ke proses selanjutnya. Ya. Bisa itu senyawa baru, bisa juga obat yang sudah berada di pasaran. Nah, kayak misalnya contoh COVID kemarin nih. Awal-awal COVID itu kan ada sebentar. Kan banyak saran tuh, oh ini obat lopinavir, kemudian apa namanya itu. Itu kan obat-obat yang sudah ada, kemudian melalui proses screening ya, screening secara in silico seperti tadi, salah satunya bisa juga dengan apa namanya molecular docking ya. Jadi obat-obat yang memang sudah ada di pasaran ya, bukan tidak hanya obat antivirus, bisa obat-obat yang lain, kemudian didockingkan dengan protein misalkan COVID ya. Nah, nanti dari situ yang punya energi paling rendah atau paling fit, nah itu kemungkinan besar itu dapat digunakan sebagai obat itu gitu kan. Kalau dulu kan sarannya kombinasi lopinavir, kemudian apalagi ada 3 itu kalau nggak salah. Tapi setelah didockingkan ternyata memang hasilnya tidak begitu bagus ya. Tidak begitu bagus. Oke, nah ini ligand based drug design ya. Ini tampilan dari Yasara ya. Jadi kalau kita lihat ini struktur ligandnya ya, atau obatnya ya. Nah, ini ya ini terkait dengan apa namanya buku yang pernah ditulis oleh Pak Hadi Purnomo ya tentang HKSA, hubungan kuantitatif, struktur dan aktivitas HKSA atau QSAR di sekarang ini.
ya, kisar kuantitatif, structure, activity, relationship ya. Jadi kalau saya lihat bukunya ini lebih ke apa namanya, panduan teknis ya, panduan teknis terkait mau melakukan QSAR. Kalau ini structure based graph design. Oke. Ini juga buku beliau tentang molecular docking, paracetamol dan analognya menggunakan plants. Jadi docking docking itu banyak sekali ya. Ada autodock final, kemudian ada plants. Nah, kalau hari ini dia menggunakan plants ya, protein ligand and system yang sudah dimodifikasi. Oke, untuk slide ini saya kira cukup nih. Nah, saya akan coba saya akan mengenalkan tentang protein data bank, ya, PDB. Sebelumnya sudah pernah kalian mengakses PDB? Sudah pernah belum? Halo? Udah pernah Pak, waktu itu diajarin semester 4. Sama? Sama Bu Fidel itu. Oh, oke. Kalau yang lain? Kalau itu yang biokim ya? Oh, tapi mata kuliah wajib ya? Iya Pak, mata kuliah wajib. Oke, kalau kalian bingung nanti kalian buka saja ya, ketik saja di Google protein data bank, nanti muncul ini ya, RCSD ya. Oh, sorry, mana hilang? Jadinya apa? Oke. Hah? Ini jurnal 5 dengan 3. Jadi Nah, ini tampilannya ya, PDB protein data bank. makan. Sudah masih 6. Iya. Masih ada satu yang PPP di Rizal Mikres. Tadinya mau tak dengerin aja dia ngobrolin apa gitu. Oke, ini tampilannya ya, protein data bank. Ini bisa kalian download di sini. Misalnya kalian cari protein salah satu COVID, protein COVID ya, COVID-19 6LU7. Ya. Nah, ini adalah struktur kristal dari COVID-19 main protease dalam kompleks dengan inhibitor N3. Nah, N3 ini sebenarnya tadinya kandidat obat tapi gagal ya. Entah di tahapan mana. Padahal kalau kita lihat hasil dockingnya ini cukup bagus ya, sangat fit ya, presisinya sangat bagus lah. Kalau kita lihat kan hasil docking itu kan dari energinya ya, energinya cukup rendah, cuman dia tidak bisa lanjut menjadi senyawa obat. Nah, makanya dia dijadikan ligan reference ya, ligan reference. Jadi ketika kita mau mendockingkan ya senyawa kita, misalnya ini bisa nggak buat obat COVID ini, kita dockingkan, kemudian kita bandingkan hasilnya. Kalau
hasil dockingnya energi kita lebih rendah, maka itu bisa disimpulkan senyawa kita itu potensinya cukup besar ya, karena dia lebih stabil daripada ligannya. Nah, jadi nanti patokannya itu. Cuman ketika kita mau melakukan docking, itu kita validasi dulu proteinnya. Ya, kita validasi dulu kalau nilai RMSD-nya kurang dari 2 Armstrong, maka bisa kita lanjut. Tapi kalau RMSD-nya rendah, sangat tinggi, misalnya di atas 2, kemudian kita dockingkan nilainya ya mendekati ligan referensinya, itu juga tidak bisa dipakai ya, karena tidak valid ya. Jadi memang yang pertama sebelum melakukan docking itu kita validasi dulu proteinnya. Setelah hasil validasinya RMSD-nya kurang dari 2 Armstrong, maka bisa kita pakai, bisa kita lanjutkan. Setelah kita dockingkan, nanti kan dockingan strukturnya itu kan macam-macam loh, tidak hanya misalkan senyawa A itu nanti kita buat 10 bentuk konformasi ya, minimal 10 lah. Dari 10 konformasi itu mana yang paling cocok, mana yang energinya paling rendah. Nah, kalau dia energinya bisa jauh lebih rendah daripada ligan referensinya, maka ini bisa atau potensi senyawa kita ini cukup bagus ya. Nah, kalau mau mendownload tinggal kita klik download ini aja ya, download file. Nah, di sini biasanya kita gunakan format PDB format ya, PDB format. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, Pak, izin bertanya. Ya, Di slide yang tadi sih Pak, yang pas komputasi itu Pak, pokoknya ada banyak angka-angka gitu Pak di struktur-struktur obatnya tadi Pak. Itu tuh angka apa ya Pak? Kayak energi per atomnya atau angka apa? ya sorry, tadi saya internetnya sempat lost di sini. Gimana, bisa diulang pertanyaannya? Di slide yang tadi itu Pak, yang bagian kayak apa sih tadi tuh ngebahas nitrogen sama oksigen. Terus tuh itu kayak ada angka-angkanya gitu Pak di setiap titik atomnya gitu Pak. Nah itu tuh angka apa ya Pak? Kekuatan atomnya atau angka nilai apanya? Mana ya? Ntar cari. Di bagian mana ya tadi ya? Pasah? Saya share lagi deh. Yang pas ngebahas ini Pak, pokoknya keywordnya itu yang kayak kalau kita mau berbagi itu nggak harus nunggu kayak yang di slide-slide itu Pak. Iya yang tadi itu Pak. Ini
Iya Pak, yang ini Pak. Oh, angka-angka ini. Iya Pak. Oke, saya coba demokan ya. Oke, kita coba buat tadi ya. H sama NH2 ya. NH sama NH2. Ya, coba kita, nah, ini strukturnya ya, secara ini. Coba kita optimasi. Jadi kalau menggambar struktur di Hypercam, ya setelah kita gambar asal-asalan misalkan ya. Terus kita optimasi geometri ya. Optimasi geometri. Eh, nah, nanti di sini sampai tulisannya yes. Artinya dia sudah benar-benar dalam bentuk konformasi yang eh, sesuai. Biasanya cepat loh, ini strukturnya kecil. Enggak lama ya. Nah, ini muncul angka-angka ini muatannya. Nanti di sini bisa kita lihat ya, di sini. Tunggu bentar. Sampai 225 cycle. Lagi. Jadi kacau gini gambarnya. OH NH2 oke. Sudah. Nah,
Kok kacau kayak gini. Ada prosedur yang berlewat. Macet lagi. Oke, intinya ya, ini adalah muatan atomnya ya, bukan muatan formal ya. Jadi muatan-muatan atom itu berdasarkan interaksi, misalkan ada gugus penarik elektron, ada gugus pendonor elektron gitu kan. Intinya begitu sih. Oke, ada yang lain? Tadinya saya mau ngasih game di sini, ngasih kuisan, tapi belum selesai saya buatnya. Mana ya? Oke, ada 3 lah, nggak apa-apa lah. Upgrade to present, nggak mau. Mau game nggak? Kira-kira kita kuliahnya sampai jam berapa ini? Halo? 3 SKS Pak, harusnya dari jam 1 sampai jam 3. Tapi tadi karena mulai setengah 2 ya Pak. Oke. Mau game nggak ini kira-kira? Oke. Kita game aja dulu ya. Ada 3 soal sih. 3 soal. Upgrade to present. Mana ya? Oh, nggak mau ya.
Nggak bisa ternyata ini. Oke, untuk ini kan mengganti pertemuan minggu lalu. Nah, untuk pertemuan yang hari ini, kira-kira bisanya kapan nih? Besok ada jam kosong? Halo? Mungkin nanti didiskusikan sama teman-teman Pak. Soalnya kalau minggu lalu itu Jumat itu yang kosong hari jam pagi Pak. Tapi nggak tahu kalau besok ada yang kelas atau enggak juga Pak. Soalnya kalau siang sampai sore ada kelas Pak, dari jam 1 sampai jam 5 itu ada kelas. Hari Senin? Senin kosongnya jam berapa? Pagi, Pak. Pagi, oke, pagi bisa. Pagi jam 8 lah. Ada yang berhalangan? Ini jangan-jangan nggak pada nyimak ini. Masuk Zoom tapi tinggal tidur ini kayaknya. Maaf Pak, tadi hari apa ya Pak? Bahkan ini ciri-cirinya ini, nggak mungkin dia nggak dengar. Hari Senin pagi jam 8, ada yang berhalangan? Sepertinya tidak Pak. Oke. Kalau cuman 1-2 orang nggak masalah, nggak hadir lah. Daripada susah mencari pengganti waktu yang lain. Kemudian untuk Kamis depan ya, untuk Kamis depan itu ada kuliah tamu dari Pak Hari Purnomo ya, yang tadi saya ceritakan. Mana tadi ya? Jadi untuk kuliah tamu minggu depan itu wajib ya sebagai pengganti kuliah. Ini flyernya. Ya. Mana? Ya, untuk temanya itu peran molekular docking dalam penemuan senyawa obat baru. Karena sumber ini inventor Algetika, inventor itu adalah pengusul paten ya. Kamis jam 13 sampai 15.40 secara Zoom meeting ya. Ini terbuka untuk umum, tapi untuk peserta kimia medisinal ini sifatnya wajib ya. Oke. Ini infonya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kondisi saya memang lagi kurang fit, jadi
Mohon maaf jika memang banyak keterbatasan untuk kuliah hari ini. Mungkin kuliah kita hari ini kita cukupkan sampai sekian.